Ya. Agung Wibowo, Coba tak. jaksa penuntut umum telah menuntut oknum anggota polisi Polres Pati pada kasus perkara narkoba. Dalam tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Kejaksaan Negeri Pati, terdakwa yang oknum aparat penegak hukum dituntut dengan hukuman berat. Terdakwa Dadang Iswahyudi yang merupakan pelaku kasus pengedaran dan perantara jual beli narkoba akhirnya dituntut dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Agung Wibowo, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati mengungkapkan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, perbuatan terdakwa Dadang Iswahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi untuk perkara Dadang Iswahyudi bin Sutrisno itu perkara narkoba ya. Itu kemarin kan dakwaan kita 114 ayat 2, 112 ayat 2 dan 127. 114 itu antara lain pengedar, penjual atau sebagai perantara. 112 itu kedapatan membawa, memiliki, menguasai, dan 127 itu pengguna atau penyalahguna. Kebetulan yang terbukti dakwaan kita itu dakwaan primer, dakwaan sesuai pasal 114 ayat 2. Jadi terdakwa si Dadang itu dalam fakta persidangan terbukti sebagai penjual ataupun sebagai perantara jual beli. Fakta sidang itu saksi-saksi kemarin sangat mendukung, jadi kita dakwakan, kita buktikan yang dakwaan primer. Kemudian untuk tuntutan, karena beliau sebagai anggota Polri mungkin harusnya sebagai dia itu memberantas, malah dia menyalahgunakan dan bahkan sebagai penjual maupun pengedar. Jadi kita tuntut beliau itu selama 10 tahun, 10 tahun, dan ada dana itu denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Jadi kalau dan itu harus bayar denda 1 miliar, kalau enggak masuk lagi 6 bulan penjara. Sementara itu, Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo mengatakan pihaknya telah sepenuhnya menyerahkan ke proses hukum dan menurutnya siapapun tidak ada yang kebal hukum, termasuk penegak hukum sendiri. Justru apa yang dilakukan harus memberi contoh. Yang si Dadang. itu yang nangkapkan saya sendiri. Jadi ya tidak ada yang kebal hukum, intinya seperti itu. Apa yang kita lakukan adalah memberi contoh bahwa kita tidak pandang bulu terkait dengan narkoba, terkait hal-hal yang bersifat negatif, dan itu selama bisa dibuktikan ya prosesnya berjalan. Ini menjadi salah satu bukti transparansi kan seperti itu. Ada beberapa anggota yang kita proses, cuma mungkin yang terekspos kan hanya itu. Sanksinya ada kena pidana. Ya salah satunya kan PTDH. Apakah layak, masih layak atau tidak? Kemudian kalau dari pengakuan mereka di pengadilan, si Dadang ini kan kalau mereka itu mengedarkan sesama anggota seprovinsi ini Pak. Sejauh mana untuk pembinaan di Polres Pak terkait dengan pengakuan terdakwa? Membuktikan suatu perkara itu kan keterangan tersangka, keterangan seseorang itu kan harus dibuktikan dengan fakta dan saksi-saksi yang lain. Selama bisa dibuktikan dengan saksi yang lain, keterlibatan yang anggota kita proses pasti. Jangankan gitu, dari urin yang tidak ada barang bukti aja kita tahan semuanya 21 hari. Saat ini hampir sehari itu 3 kali sidang untuk memproses itu. Dan kita kan main random. Ini nggak ada tanda-tanda nggak beres, langsung kita cek urin positif meskipun nggak ada bukti, langsung kita sidangkan. Dan ini bentuk-bentuk menekan, meminimalisir penyimpangan yang ada.
Lebih lanjut, Kapolres Pati menjelaskan tidak hanya terkait masalah narkoba saja, tapi terhadap hal-hal yang bersifat negatif dan selama perbuatannya bisa dibuktikan prosesnya dipastikan berjalan dan ini bukti transparansi. Sebelumnya, terdakwa Dadang Iswahyudi tertangkap dalam penggerbekan yang dipimpin Kapolres Pati, AKBP Ari Wibowo, di rumah kontrakan di Kompleks Perumahan Kriya Joyokusumo Pati pertengahan tahun lalu. Suhartono, Simbang 5 TV, melaporkan.